harus dijalankan dan hak itu sesuatu yang harus diterima. Maka anak kita punya hak, sesuatu yang harus diterima oleh anak. Kita juga sebagai orang tua punya kewajiban, sesuatu yang harus kita jalankan sebagai kewajiban orang tua. Maka ketika hak anak itu tidak diberikan kepada kita sebagai orang tua, maka sama kita juga sebagai orang tua berdosa terhadap anak. Maka di sini dijelaskan al-babul hadi wasalasuna fi fadilati haqqil auladi. Utawi iki iku bab kang kaping 30 ing dalem mertelakaken keutamaan hak sakehe anak. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma tahillu walidun waladahu. Ma tahillu ora ngageang walidun sapa wong tua waladahu ing anake walid afdalu iku luwih utama min adabin hasanin tenimbang saking adab kang bagus. Wa qala alaihi salatu wassalam lan wis ngucap sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li ayyu addibar rajulu waladahu khairun lahu min ayyata saddaqa bisoin. Li ayyu addibar rajulu yakti nyentah ngawuruk sapa lanang waladahu ing anake rajul khairun lahu iku luweh bagus lahu kadwi rajul min ayyata sodako saking nyentah sodako rajul bisoin kelawan sesok. Wa qala alaihi salatu wassalam lan wis ngucap sapa Kanjeng Nabi akrimu ngamulyakaken sira kabeh auladakum ing sake anak sira kabeh wa aksinu lan gawe bagus sira kabeh adabahum ing sake adabe aulad. Wa qala alaihi salatu wassalam lan wis ngucap sapa Kanjeng Nabi man aroda man utawi sapa wong aroda iku ngarepaken ya siwa ayar goma nyentah ngahinakaken wong hasidawu ing wong kang hasude wong falayu addi bawaladahu mangka becik ngawuruk tata krama wong waladahu ing anake wong. Wa qala alaihi salatu wassalam lan wis ngucap sapa Kanjeng Nabi anadru ila wajil auladi utawi ningali maring raisake anak bisyukrin kelawan syukur kanadri ila wajhi nabi iku kaya ningali maring raine nabi niswa. Bab kang kaping 31 iki ayun ngajelasaken tentang hak-haknya seorang anak. Anak kita adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Ketika kita tidak menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua dan tidak memberikan hak-hak anak kita, maka sama kita sebagai orang tua punya dosa terhadap anak. Maka di antara kewajiban orang tua itu adalah di antaranya memuliakan anak-anaknya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam salah satu hadisnya, "Ma tahillu walidun waladahu afdalu min adabin hasanin."
Sesuatu yang diberikan orang tua terhadap anaknya itu lebih utama, lebih utama dari sekedar orang tua memberikan, mengajarkan sesuatu adab, etika, moralitas yang baik terhadap anak. Artinya apa? Orang tua ini dua kewajiban ngedidik anak, terutama kewajiban meluruskan adab, sopan santune, tata kramane wajib iki anak dilurusaken niki itu sebagai wong tua. Makanya lamun seumpamane anak kita tidak punya rasa hormat sama kita, tidak bisa memuliakan sama kita, jangan salahkan anak. Salahkan diri kita sebagai orang tua, karena kita sebagai orang tua belum mampu mendidik anak secara moralitas dan etikanya. Sehingga apa? Timbulnya anak orang duwe isin ning wong tua, anak orang duwe wedi ning wong tua. Sebaliknya wong tua sing isin ning anak, wong tua sing wedi ning anak. Iki siki masa wis zamane kebalik, serba kebalik lan kebulak. Karena apa? Wong anak kita nih nurutaken ning anak. Jadilah kesing diwedeni ning anak. Anak orang belum ngaji menang baik, anak orang salat menang baik, diturutaken jare kerunya. Lah iku duduk kerunya ning anak, ngebodokaken ning anak, nyiksa ning badan demet. Sebab kenapa? Ketika anak kita, kewajiban kita, ketika dia tidak menjalankan kewajiban terhadap Allah, maka ketika dia nanti mendapatkan siksaan kelak di hari kiamat, maka jelas anak akan menuntut orang tua. Senajan kita nih tukang ibadah, tukang ngaji, tukang sholat, namun anak sebodoh sirah. Mongko anak terus rebak di neraka, jare Allah, jare malaikat Allah, he klemen sirah, manjing neraka. Jare anak gampang jawab, nuntut nih wong tua. Lah wong tua kita nih begini menang baik ya. Orang sholat bapak kita menang baik, orang ngaji ibu kita menang baik. Kok ada salahkan kita? Sebab kita dua wong tua menang baik. Maka senajan wong tua nih us enak-enakan di surga diceluk. Pulang rene bener kin anak sirah. Iya bener pulang. Iki anak sirah ki atak sih seni juru neraka. Tapi ngomongin premen ala ada siksa kita doang. Sebab apa? Kita sebab oleh dosa iki arep disiksa ki lantaran tinggal sholat, tinggal kewajiban, ngelakon kealan, lantaran kita dinengaken bae ning wong tua. Wong tua kita tuh kewajiban ngajar kita, ngurung kita, nuntut kita menang bae. Akhirnya senajan wong tua enak-enakan ning surga ditarik merebak ning neraka. Ragem-ragem disiksa ning jero neraka sebab nah kita kadang-kadang ya, bukan berarti keras terhadap anak tapi tegas. Lamun kita orang tegas nih anak, mungkin anaknya ngelunjak. Nanti kembali nih wong tua. Jadi orang penting nih wong tua. Tuh kata. Maka lamun kita sebagai wong tua bisa menjalankan kewajiban kanan kita sebagai wong tua doraka. Nah, siap-siap ya nih orang neraka. Sebab di kono kok siksaan singan. Maka ketika salah satu kewajiban wong tua diantaranya napa ta iki nafkah secara lahir lan batin ning anak ataupun ning rabi. Lamun anak pengen belanja, lamun kita duwe atuh nyangket kewajiban. Lamun anak pengen mangan ngelih kita ikut kewajiban ngenai nafkah ngenai mangan atuh ngenai mangan karena itu kewajiban orang tua. Lamun seandainya umpama kita kewajiban anak kita, sebab anak kewajiban. Lamun ibarat kita dua rabi kewajiban kita selagi rabi masih jadi rabi kita. Istri kewajiban kita selagi istri masih jadi istri kita. Tetapi anak, walaupun kita naudzubillah wis pisah karo rabi, anak tetap kewajiban orang tua, kewajiban bapaknya yang nafkahi. Kalau seandainya orang tua tidak memberikan nafkah secara lahir dan batinnya, tidak meluruskan secara agamanya, tetap di akhirat akan dituntut di hadapan Allah. Orang tua.
Wa qala alaihi salatu wasalam lan diskutak sopakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li ayyu adibar rajulu waladahu khairun lahu min ayyatasaddaqa bisa'in. Ketika seorang suami, seorang ayah, seorang bapak memberikan pelajaran terhadap anaknya tentang adab. Nah, adab ini apa sebut adab itu sopan santun, etika, moralitas. Sehingga apa nih kono anak nih wong tua ngeduweni rasa hormat, rasa taat lantaran wong tua nih ngedidik. Sehingga anak punya rasa takut terhadap orang tua, anak punya rasa malu terhadap orang tua. Karena kita nih ngedidik bener nih anak. Sehingga dia ngedidik gampang, bokatan anak kita diomong kadang-kadang mencangak, iya kan? Kita sikit diomong ke orang tua mencangak nanti orang. Merana ke sholat subuh, jadi anak mau bapak kalau cedir baik. Akhirnya apa untel bapak karena anak subuh kawan. Ku anak kok bisa baik kadang-kadang kembali katen. Makanya pramen kok sedorong kita artinya ngomong nih anak, ajarakan anak secara pribadi dikit. Artinya ngenai contoh sih bagus. Lamun anak pengen supaya doyan sholat lah kitanya ke bapaknya sing doyan ngaran salat. Kan mana kok? Senajan orang diomongin makan-makanan biji bapak kita mendengar sholat tuh teman getoli. Ya anaknya kan makanan. Tuh, lamun anaknya kita pengen doyan ngaji, contoh kan ya kita ini doyan ngaji, pasti mau kuga anak terus gede terus mikir mah, di bapak kita mesti pengen barang kita celek tekan siki yang arah ngaji temenan orang lah. Kok beraku kita sebagai anaknya males nih ngaji. Tuh. Lamun kita pengen anak doyan nih kuno maca Quran, contoh kaken nih anak bahwa supaya kita ikut anak kita tuh doyan maca Quran, maka preman kita sebagai wong tua nih sering-sering maca Quran. Segi kelakuan kok, segi ucapan. Lamun umpama anak pengen ucapan bagus nih wong tua, yang kita ge ucapanane kudu bagus nih anak, kudu bagus nih keluarga. Kok kadang-kadang kita wong lanang laki ngomong nih rapi, bapak musiran kok matai rapi kok kudu tak kadang-kadang batik kok bangus belajar rapi. Nah kakaknya pepatah wah ya anaknya kepiluan secongor dia. Lalu saking bahasa tepun anak kadang-kadang niru pengen anak kita pengen ikono bisa bebasan kita nih kok rela bebasan. Lamun pengen anak kita bebasan jadi bahasa kita mau wong serang bahasa halus kan bahasa bebasan ya. Tuh atuh kita nih si wong tua nih bahasanya bebasan baik kok anak niru bebasan ngoten. Orang kudu diomong dicontohkan wis ku anaknya nonton. Wah, nanti kayak belajar di bahasa Indonesia segala. Jangan lari-lari ke Jawa nanti kedokro. Kalau kedokro mabungsut nantinya larang. Bahasa Indonesia tempat-tempat. Bahasa kebahasan petang gedelengan. Ih, masya Allah. Anak pengen kalau kadang-kadang pengen rabi kita bebasan kita. Oh kita orang bebasan. Kadang-kadang Bang Anu rabinya salah kaprah. Bebasan ini uang mau bebasan yang lagi kayak mau relok. Anu tukang iwak, mang pinten niki harganya. Wih teman ngarep yang ditambahi. Lagi dengan tempat-tempat. Baru-baru sekarang bebasan ya. Ya umumnya seperti niku lah kan. Anak kita kamu ya lagi di Ciboyan pak orang elok mata ngomong bahasa Indonesia barang lagi pakai pak mau kemana dingin gitu. Nah, jawab kami sih mau merana. Mau ke situ mau merana. Ingat ya.
Jadi walhasil ya, ini termasuk ya kewajiban kita sebagai wong tua ngedidik ya tata krama lan adab dengan kewajiban sami, kewajiban. Jadi walhasil ya ada salahaken anak lamun anak orang bisa ngeduweni adab dan etika, karena memang kita sebagai orang tua belum bisa mengajarkan adab terhadap anak, sedangkan mengajarkan adab itu salah satu kewajiban orang tua terhadap anak. Waqala yasatu wassalamu ngucap sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum, kok bahasa Rasulullah, muliakan anak-anakmu, wa ahsinu adabahum, baguskan adabnya, etikanya, sopan santunnya. Itu kewajiban orang tua. Muliakan anak. Remeh sih cara memuliakan anak. Manusia mulia mungguh Allah sebab ilmu. Tapi salah. Manusia mulia mungguh Allah, bahkan dimuliakan, dihormati, bahkan dimuliakan melebihi daripada makhluk Allah yang lainnya, bahkan dimuliakan serta dihormati sejajar pada manusianya lantaran manusia itu dua ilmu, punya ilmu. Allah mengunggulkan Nabi Adam, bahkan diunggulkan daripada iblis dan malaikat. Kenapa? Karena Allah memberikan ilmu. Berarti jelas ketika orang itu ingin dirinya mendapat kemuliaan dari Allah, maka hakikatnya kebeki karo ilmu badan. Sebaliknya anak kita pengen mulia, maka muliakan anak kita. Bagaimana cara memuliakan anak kita? Didik karo ilmu, supaya anak kita oleh kemuliaan saking Gusti Allah. Kalau seandainya anak kita mempunyai kemuliaan, sing oleh wangi, sing oleh bagus sinten? Wong tuane. Jadi anak siapa jika makanya nurut bener soleh, ngaji fasih, tukang adab, jadi nurut sholat masih di orang elok tinggal. Kok ngorine bisa ceramai mantep, mata kita bin retes kayak udan gerigis. Anak siapa kan anak mang anu iyanya pengaruh kok sing diceluk mah anak tapi wong tuane boleh ya kan, lantaran awalnya mau wong tua kita sebagai wong tuane memuliakan anak. Bagaimana cara memuliakan anak? Maka didik anak, penuhi anak dengan ilmu, terutama ilmu agama. Senajan ibarat keten lamun wong dadi kiai, anak kiai biasa. Wong arani wong tuane kiai bisa ngedoa, bisa ngajar ya tak? Bisa nguruk. Wong jadi kiai, orang jadi kiai karena dia anak kiai biasa. Karena wajar orang tuanya juga kiai, dia bisa ngedidik dan bisa ngedoakan supaya anaknya jadi kiai. Tetapi wong biasa, dudu anak kiai, dudu anak ustad, dari kiai iku sing luar biasa. Berarti apa? Ning jerone iku, sejerone kuat, anak bener-bener saking didikan wong tuane, doa ugah wong tuane, senajan wong tuane dudu kiai. Bisa jadi ikut dari kiai saking kerja kerase, lantaran tuntunan wong tuane. Makanya apa? Wong jadi kiai karena anak kiai biasa. Wajar kiai mau anak kiai ya tak? Tapi wong biasa dari kiai itu sih luar biasa. Tutu anak kiai, tutu anak ustad, tutu kabur, tapi dia itu sih luar biasa. Lah kita gak ada putus asa. Oh, aja sampai nih anak kita mah, ya anak kita umpama kita ke keturunane gagang pacul, lah aja sampai anak kita nakal pacul ya. Bila perlu ganti nakal lemek, nakal ya. Lamun kita umpama keturunan arep gede, lah ada sampai anak kita dari keturunan arep gede. Lamun anak kita keturunan kiloan iwak,
Ada sampai anak kita piluannya ke kilo 5. Tapi premen caranya anak kita supaya lebih mulia. Maka premen caranya didik benar-benar anak. Karena itu kewajiban wong tua.